Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada Sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya membawa kabar gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar kabar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kabar gembira yang Anda kabarkan tadi, tapi apakah itu perkosaan kekuasaan? Biar saya perjelas, Jepang sudah tidak lagi menguasai negara kita karena ia telah menyerah kepada Sekutu. Sedangkan Sekutu belum lagi menguasai negara kita. Baik, saya mengakui. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Iya, saya setuju dengan itu. Karena memang ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Bung Karno di dalam? Karena kami perlu bertemu dengan dia. Oh ada, Bapak di dalam. Memangnya di keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh ya sudah, tunggu sebentar ya, saya panggilkan Bapaknya. Bapaknya sudah saya panggilkan, silakan masuk. Saya dengar dari istri ada yang ingin tentang apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, otomatis telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Betul kan? Iya, itu benar. Maksud kedatangan kami di sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya bicarakan dengan kota PKI lain. Tidak bisa, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak tahu bahaya jika kita melakukan proklamasi Indonesia, Jepang pasti akan menyerah. Justru itu, saat ini Jepang bukan menguasai Indonesia lagi. Jadi, buat apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah saya diskusikan dengan kota PKI lain. Saya tidak setuju. Anda melaksanakan terlebih dahulu rapat dengan PPKI. Karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI adalah salah satu jalan untuk kita melakukan kemerdekaan. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat dilaksanakan. Tapi kami tidak ingin merdeka karena Jepang. Apa sebaiknya kita rumitkan dulu secara matang-matang? Saudara-saudara, ini adalah saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum ada bangsa lain yang datang untuk menguasai dan menghalangi kita untuk merdeka. Ya sudah, nanti kita bicara lagi. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Baiklah, kan kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mereka bilang Jepang telah menyerah pada Sekutu dan mereka memaksa kita untuk melakukan proklamasi secepat-cepatnya. Bukannya kita seharusnya adakan dulu sidang PPKI sebelum melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya,
Saya juga berpendapat demikian. Tetapi mereka tetap memaksa kita untuk melakukannya. Lantas apa yang akan kita lakukan sedangkan kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran tersebut juga masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi kita menuruti mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada dini hari, pukul 12 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Mohatta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar ia tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Bagus, saya setuju dengan itu. Lalu, para kaum muda pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Iya Bu, kebetulan sekali. Oh ya sudah, silakan masuk. Ada apa ya? Kenapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya mohon maaf kami telah mengganggu waktu istirahat Anda. Sebenarnya kami diutus untuk membawa Anda berdua pergi ke kota. Memangnya mau kemana? Ke Kerawang. Bagaimana kalau kami tidak mau? Maaf Bang, ini bukan saatnya untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah. Sebentar, saya ingin pamit. Bu, Ya, Bapak izin pamit. Bapak ingin keluar kota. boleh saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasakan ada yang menjadi sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Baiklah. Maaf, apa kalian berdua sudah selesai? Kita akan cepat. Oke, baiklah. Ayo. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Mohatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan lagi kita untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kita cuma mau Indonesia harus cepat merdeka. Ya saya tahu itu. Tapi tidakkah ada cara yang lebih baik? Kalian kan bisa mendirikan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin. Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikan secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Mohatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah lepaskan saja mereka. Rasanya tidak pantas menahan tokoh nasional seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah. Di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya orang Jepang yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer, jadi keamanan terjamin, tempatnya juga strategis. Baiklah, ayo kita pergi ke sana. Mereka semua kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Sebelumnya lebih baik baiknya kita masuk terlebih dahulu ke rumah kita. Baik. Ya, ada apa kedatangan tuan-tuan kemari? Maaf dengan kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar kabar Jepang menyerah kepada sekutu. Tuan, kaum muda terus mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, memang bagus, ini waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan kami akan
Boleh. Untuk apa? Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi di sini. Oh ya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Sepertinya terlalu banyak yang akan membuat naskah ini. Ya sepertinya cukup seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soekarno cukup untuk membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Soebarjo pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lain menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Mohatta. Nah, naskah sudah selesai. Tapi di mana kita akan membacakan naskah ini? Bagaimana kalau di lapangan pilkada? Tidak. Di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, bolehkah saya mengusulkan bagaimana bila di rumah saya? Ya, saya juga setuju. Ya, saya juga setuju. Ya, bisa, di sana aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah nanti akan diadakan acara pengibaran bendera? Tentu saja, itu wajib. Tetapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, saya akan meminta Fatmawati untuk menjahitkan sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Baik. Ya, ada apa Pak? Mengapa tiba-tiba memanggil tuh? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih untuk menjadi satu untuk membuat bendera Indonesia. Apa? Sekarang? Baiklah, saya mengusahakan. Silakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera merah putih. Maaf Bu, apa acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Oh iya, silakan kita mulai. Insinyur Soekarno membacakan pidatonya dan membacakan naskah proklamasi. Suhut dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1940. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.